Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan umat-Nya. Dengarlah kesaksian pemazmur dalam Mazmur 50 ayatnya yang pertama sampai 5a. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Mari kita sambut kerinduan Tuhan dengan datang ke hadirat-Nya dalam ibadah. Kita pujikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita masuki ibadah Minggu saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Hati yang terarah kepada roti hidup itulah tema ibadah kita saat ini. Melalui tema ini, kita diajak untuk tidak gagal fokus dalam perjalanan hidup ini. Fokus pada Kristus, Sang Roti Hidup, bukan yang lainnya. Marilah kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kami ada banyak salah dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan sudi mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan tuntun kami ya Tuhan, untuk selalu fokus atas roti hidup yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, yaitu selalu fokus pada Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu mengendalikan perbuatan dan tingkah laku kami, agar tidak melanggar perintah kasih-Mu. Doa ini kami aturkan di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati menyesali, mengakui salah dan dosanya di hadapan Tuhan, maka tersedia bagi kita anugerah yang sebagaimana Rasul Paulus juga catatkan bagi jemaatnya yang di Roma. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya, tetapi sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan adakan persekutuan atas kami jemaat-Mu GKI Wonogiri pada kesempatan ibadah minggu, sekalipun masih kami lakukan secara daring atau online.
Tuhan boleh kumpulkan kami, Tuhan hantar kami dalam rangkaian ibadah online minggu di penghujung awal bulan Agustus yang boleh kami lewati sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Itulah firman Tuhan yang menjadi bacaan kita saat ini. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Perikop orang banyak mencari Yesus dan roti hidup. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
terkasih, di kalangan anak muda ada istilah galvok. Apa itu galvok? Gagal fokus. Kenapa kok gagal fokus? Ada banyak sebab kenapa orang kok gagal fokus. Nah, salah satunya adalah tidak memperhatikan dari awal instruksi yang sudah disampaikan. Nah, saya akan menunjukkan tayangan video kepada Bapak Ibu saudara-saudara tentang gagal fokus. Silahkan Bapak Ibu lihat tayangan berikut ini. Biasa yang pacaran sama DJ waktu itu. Oh, Taylor Swift. Maju mundur cantik loh. Syahrini. Penyanyi pindah ke Perancis. Anggun C. Sasmi. Mana? Mana? Apa ya? Itu. Yang ototan, cewek ototan. Oh. Internasional. Oke, Agung Hercules. You know I'm gonna get Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tadi sudah Bapak Ibu saksikan bagaimana gagal fokus. Instruksinya ya kalau komplit memang tayangannya dipotong. Instruksinya adalah tentang penyanyi perempuan yang mendunia. Jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga benar, tetapi pas jawaban terakhir malah jawabnya Agung Hercules. Gara-gara tadi dikatakan penyanyi berotot, go internasional. Dijawablah Agung Hercules. Padahal kan ini penyanyi perempuan, sementara Agung Hercules ya penyanyi laki-laki yang seorang juga binaragawan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kenapa kok gagal fokus? Kalau menurut video itu ya karena ingin cepat-cepat menyelesaikan jawaban, lupa instruksi arahan dari awal. Kalau jawabannya adalah penyanyi perempuan. Apa hubungannya gagal fokus dengan bacaan kita saat ini? Orang banyak yang mencari Yesus boleh dikata juga gagal fokus. Fokus mereka bukan kepada Yesus yang menjadi sumber hidup, tetapi fokus mereka kepada makanan yang sudah Yesus perbuat dengan 5 roti dan 2 ikan sebagaimana bacaan minggu lalu. Kok nyinggung bacaan minggu lalu? Bacaan minggu ini ada kait-mengkaitnya dengan minggu yang lalu. Minggu lalu dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus mampu memberi makan 5.000 orang. Kalau dipikir-pikir ya tidak nalar. 5 roti, 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Tetapi terjadi mujizat atas 5 roti dan 2 ikan. Sehingga bisa memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 keranjang. Bahkan ada pengakuan dari banyak orang. Saya bacakan ayat minggu lalu. Tepatnya adalah ayatnya yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini. Nah, dia apa? Yesus. Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ada pengakuan bahwa Yesus bukan sembarang orang, tetapi orang yang dipilih, ditetapkan. Nabi adalah bukan sembarang orang. Tidak bisa seorang mengklaim saya nabi Tuhan. Tetapi dalam tradisi Israel kuno, seorang nabi dipilih
dipilih, ditunjuk, ditetapkan, dan padanya juga diperlengkapi oleh Tuhan. Rupanya pengakuan itu tidak bertahan lama. Kalaupun kemudian dalam bacaan kita orang-orang itu mencari Yesus bukan karena Yesusnya, tetapi karena makanannya. Dan itulah juga bacaan kita tadi. Yesus mengatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Orang-orang mencari Yesus, pengen menjadikan Yesus pimpinan mereka. Wow, enak sekali. Punya pimpinan yang bisa memberi makan. Kita tinggal ongkang-ongkang. Butuh makan, butuh minum. Lapar Pak, kami lapar. Disediakan makan. Inilah kritik Yesus kepada mereka. Kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kalau bisa makan gratis, lebih-lebih juga minum gratis, kenapa harus repot-repot kerja? Kalau punya pimpinan yang bisa melakukan seperti ini, kenapa kita harus repot-repot nyambut gawe? Yesus pingin orang-orang itu tidak punya pola pikir keliru. Makanya dia juga menegaskan. Dikatakan dalam bagian berikutnya ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Apa maksudnya? Bekerja untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Percaya pada Yesus, sang roti hidup. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus dan setiap karya tindakan kita, Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, itu semua terarah, tertuju, berlandaskan apa yang Kristus ajarkan dan teladankan. Itulah maksud ayat 27, bekerjalah. Yesus menyuruh orang banyak untuk bekerja, mengupayakan sesuatu, memperjuangkan sesuatu untuk dirinya ataupun keluarga, bukan ongkang-ongkang. Lapar, haus, minta Tuhan Yesus. Yesus mampu melakukan mukjizat besar. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, makanya ada sentilan bekerjalah. Jangan cari enaknya saja, ongkang-ongkang. Tetapi tatkala kita berkarya, bekerja, bukan asal bekerja. Ada yang Yesus harapkan bahwa pekerjaan kita juga berdampak baik, bukan cuma untuk diri kita, tetapi orang lain. Maka ayat 27 mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu percaya kepada Yesus dan melandaskan ajaran teladan hidup Yesus sebagai juga dasar sikap hidup sehari-hari, sebagai bagian mengimani Yesus. Rupanya orang-orang juga masih gagal fokus. Apa yang juga sudah Yesus lakukan sebelumnya, memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan pengakuan mereka bahwa Yesus adalah juga nabi yang akan datang ke dalam dunia. Rupanya
sekedar pemanis bibir, bukan pengakuan yang sesungguh-sungguhnya. Cuma keluar dari bibir, tidak merupakan sikap hati. Nah, buktinya beda waktu, beda hari, sudah berubah kondisinya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hati yang terarah kepada roti hidup mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, mari dalam realita kehidupan, Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya dituntut untuk juga berkarya, bekerja, bukan ongkang-ongkang saja. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya lakukan, landasilah itu dengan ajaran dan teladan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan ayat 27 tadi. Bekerja, berkarya bukan menuruti kemauan diri sendiri, tetapi bagaimana menuruti kemauan ajaran Kristus. Lah, itulah maksud hati yang terarah kepada roti hidup. Roti hidup tak lain adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, disinilah kita mau juga diajar pola pikir yang benar. Mujizat bisa saja terjadi atas diri Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa bisa saja terjadi, tetapi sesuatu yang luar biasa tidak akan terjadi tiap saat, tiap hari. Nah, disinilah juga menjadi pengingat bagi kita. Karena kita fokus kepada sumbernya, bukan sarananya. Nah, sumbernya adalah Kristus, maka entah itu sesuatu yang luar biasa ataupun biasa-biasa saja, tidak akan mengubah, memupuskan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, karena dialah sang roti hidup, sumber kehidupan itu sendiri. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mungkin di masa pandemi Bapak Ibu merasa, kok saya seperti ini saja. Nah, kembali saya ingatkan, dalam keadaan yang biasa-biasa saja ataupun sesuatu yang luar biasa, Allah juga berkarya. Sesuatu yang luar biasa tidak terjadi tiap saat, dan jangan pernah meremehkan sesuatu yang kita anggap biasa saja. Karena dari hal yang kecil itulah berdampak besar dalam kehidupan kita. Seperti lagunya NKB, barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, yang pernah saya katakan sebelumnya. Jadi jangan juga pernah meragukan kuat kuasa Yesus. Dia sanggup menolong karena dialah sumber hidup itu. Dialah sang roti hidup itu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memampukan Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya padanya dalam saat-saat yang biasa-biasa saja. Kita tetap percaya kepadanya. Dan tatkala kita merasa ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kita, kita tidak jumawa dan meremehkan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya. Amin.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan keseharian jemaat-Mu GKI Wonogiri, baik kami anggota jemaat maupun simpatisan. Berkatilah kami dengan iman, keyakinan, pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah tantangan, hambatan, rintangan, cobaan, godaan boleh menghadang, tetapi janganlah itu sampai memupuskan iman, keyakinan, pengharapan kami. Di masa pandemi, situasi ekonomi yang juga belum beranjak baik, janganlah itu juga memupuskan, membuat kami ragu akan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah dalam keadaan yang biasa-biasa saja, kami anggap biasa-biasa saja, Tuhan juga tetap berkarya melaluinya. Yang biasa-biasa saja, tetapi hari lepas hari boleh kami lalui. Itu menandakan penyertaan Tuhan terjadi sejauh ini terhadap kami. Berkatilah keluarga kami, berkatilah istri, suami, anak, mantu, cucu, keponakan, saudara, kerabat kami, baik yang di Wonogiri maupun yang harus meninggalkan Wonogiri karena tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha, tempat studinya. Berkatilah keluarga kami, dijauhkan segala niat jahat, rencana jahat, kuasa jahat atas keluarga kami. Yang hanya ini mengganggu, menghambat, menghancurkannya, patahkan itu semua oleh karena kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkatilah gereja-Mu GKI Wonogiri, pakailah kami dalam persekutuan kami. Biarlah persekutuan kami menjadi persekutuan yang boleh berakar, bertumbuh, berkembang di dalam Kristus. Persekutuan kami menjadi persekutuan yang menyenangkan karena ada saling mendukung, saling menopang, saling memperhatikan satu terhadap sama lain sebagai saudara seiman. Bukan cuma sebagai saudara seiman, tetapi kami juga mau memperhatikan sesama kami. Dan biarlah oleh karena apa yang kami lakukan, nama-Mu makin dimuliakan oleh banyak orang. Mereka yang dalam masa pemulihan oleh karena sakit penyakit atau karena isolasi mandiri, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kondisi rekan-rekan kami tersebut. Mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, kebugaran, kondisi fisik yang lebih baik padanya, dapat melakukan aktivitas usaha pekerjaannya lebih optimal, maksimal. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam Kristus Yesus, Sang Roti hidup, kami berserah. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa ibadah temu muka di gereja. Bagi yang rindu memberi persembahan, maka yang pertama, persembahan dapat dikumpulkan dan disimpan dulu dan diberikan saat ibadah temu di gereja.
Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. Dan yang ketiga, apabila sempat silahkan mampir gereja dan masukkan persembahan pada kotak persembahan. Jemaat sekalian, marilah kita menyambut persembahan tersebut dengan menyanyikan dari Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan yang telah terkumpul ini ke dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa atas kasih setia yang Engkau limpahkan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh memberi persembahan di hadapan-Mu yang kudus. Ya Bapa, kiranya Engkau mau kuduskan persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga persembahan yang terkumpul ini bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang Engkau curahkan sehingga sampai saat ini kami boleh memberikan persembahan ini. Ya Bapa, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekarang masukilah kehidupan hari lepas hari dengan keyakinan penuh kepada Kristus, Sang Roti Hidup, sumber kehidupan yang akan mengenyangkan dan menghilangkan dahaga dalam perjalanan hidup ini. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.